Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama kami Dwi Putri Channel. Di video kali ini saya akan membongkar tabunganku. Ini sudah saya tabung sejak 11 Agustus 2020 kemarin. Ini videonya. Yang belum nonton silahkan dinonton. Kalau misalnya kalian sudah ikuti saya sejak maksudnya yang kayak teman-teman SMA aku sudah tahu kalau saya itu memang suka menabung. Dan ini tabungan ini awalnya saya niatkan untuk liburan nanti kalau selesai pandemi, tapi ternyata sampai sekarang pandemi belum selesai. Jadi saya terpaksa untuk membuka celenganku karena ada kebutuhan yang sangat mendesak yang tidak bisa lagi ditunda-tunda untuk membuka celengannya. Oke? Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, kita langsung mulai ke celengannya. Ini. Jadi ini yang saya bilang pada video sebelumnya untuk liburan, tapi karena pandemi belum selesai jadi belum bisa liburan. Yang ini untuk celengan. Dan yang ini untuk hilang mereknya. Uang darurat. Sini. Saya sudah menyiapkan cutter, pulpen, dan buku. Jadi pulpen dan buku ini untuk mencatat uang-uangnya. Oke. Yang pertama kita akan membuka yang ini dulu, yang warna putih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini celengan yang kita buat sendiri. Saya dengan adik sepupuku yang membuat. Iya. Satu lagi, bukan memang, buat supaya bukan dicuri. Deg-degan saya. Berapa ini kira-kira? Kalian coba tebak dulu kira-kira berapa uang yang ada dalam ini. Tapi kalau menurutku targetku sebenarnya, target aslinya itu sebenarnya ya maksimal itu, atau maksimal itu paling banyak sudah 5 juta. Tapi saya tahu berapa nanti. Insyaallah lebih dari 5 juta. Amin. Oke. Ini digabung saja ya. Gabung. Oh my god. Jadi kalau menabung itu harus konsisten, sabar, dan komitmen. Pokoknya kalau kalian menabung itu betul-betul berjanji pada diri sendiri untuk konsisten, terus menabung, sabar supaya tidak tergoda untuk bongkar celengan. Karena biasanya kan orang menabung baru setengah tabungannya dia sudah capek, kayaknya dia lebih pentingkan untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya tidak terlalu mendesak. Jadi sebenarnya menabung ini penting untuk kehidupan selanjutnya begitu ya. Supaya kalau misalnya ada yang darurat sekali, kalian bisa bongkar. Kalian bisa gunakan tabungan kalian untuk membayar atau melunasi keadaan atau kebutuhan darurat tersebut. Oke. Jadi di sini yang ini lagi dibuka. Pokoknya buka sekalian saja. Kalau yang ini celengan. Celengan. Yang ini apa namanya? Uang koin. Berat sih. Ini cuma sampai sini aja. Setengah. Tidak banyak. Wow. Ini sudah tercampur yang uang 200, 100, uang 1000 yang dulu. Oke, jadi kita mulai dari uang yang 5.000 saja ya. Nanti saya kasih saya kasih cepat ya, kalian tidak lama menunggu ya. Sambil menghitung ini. Oh iya, bukan dihitung, maksudnya dikasih satu dulu, yang 5.000, yang 10.000, yang 2.000, 150 itu dikasih satu semua dulu supaya lebih mudah menghitung. Oke. Ini berdebu guys uangnya. Berdebu. Karena berapa bulan sudah ya? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Oh, 6 bulan guys. Sudah hampir sudah setengah tahun berarti. Karena sudah lewat tanggal 11 Februari.
Jadi sudah mau hampir sudah 6 bulan. Wow, ternyata mereka udah lama dalam celenganku. Oke, selanjutnya ke uang 10.000. Jadi uang ini sebenarnya niat awal untuk liburan, karena saya pikir akhir tahun nanti saya mau balik ke Jogja sudah. Tapi ternyata saya masih tetap kuliah online dan COVID ini semakin meningkat, bukan semakin menurun, malah semakin meningkat. Jadi karena di sini juga ada kebutuhan yang mendesak, terpaksa deh saya bongkar tabungan. Sebenarnya saya tidak mau sekali, karena saya sudah berjanji sama diriku sendiri kalau uang ini untuk dipakai liburan. Tapi ternyata ayah dan ibuku tuh berdesak, malah bahkan adikku juga berdesak, kakak buka aja tabungan ini, saya mau saya mau pakai uangnya kakak, begitu pokoknya. Kemudian nanti lagi kakak menabung. Saya pokoknya saya pertimbangkan lagi, saya pikir-pikir, ya kayaknya boleh ditabung karena sudah lama juga kak, boleh dibongkar karena sudah lama. Uang ini saya simpan, takutnya juga kurang aman toh, terlalu lama. Jadi ya begitulah. Oke, selanjutnya yang uang 20.000. Pokoknya setiap kali menabung itu harus konsisten, harus sabar, komitmen. Ya boleh kalau misalnya ada tujuan yang ingin dicapai, kalian harus menabung supaya bisa tercapai. Pokoknya menabung supaya bisa tercapai itu apa yang kalian harapkan. Misalnya kalau kayak ingin liburan atau beli HP, bisa dengan menabung. Banyak orang-orang yang saya lihat di TV, di YouTube itu yang hanya uang begini, uang receh, mereka tabung bisa umroh, bisa haji, bisa beli motor. Jadi ya tidak mungkin kalau kita itu bersungguh-sungguh untuk menabung. Jadi untuk kalian yang boros, tabung memang, karena kita tidak tahu ke depannya itu kita bagaimana. Kita juga tidak tahu kita akan selalu kaya, karena pasti ada saatnya kita itu berada di bawah, roda itu berputar. Jadi kita harus punya simpanan, punya tabungan untuk menghadapi masa-masa sulit di depan. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya uang 50.000. Saya paling jarang sebenarnya menabung uang 50.000, tapi ternyata banyak juga. Dan pokoknya kalau yang yang ikuti video saya dari awal, pasti situ saya kasih tahu tentang tips menabung, tips hemat. Kalian harus harus nonton, meskipun tampilan videonya itu kurang kualitas videonya itu kurang baik, tapi bukan itu yang dilihat, tapi isi dari video itu. Kalau memang kalian tidak suka dengan videoku, maksudnya video tentang tentang cara menabung, kalian bisa nonton di YouTube yang channel-channel lainnya, karena di YouTube itu banyak sekali tips-tips yang mungkin cocok dengan kalian. Kucing mau uang, nanti dibelikan makananmu. Sabar ya, ini masih mau. Oke, kayak apa? Dia bertemani saya. Memang begitu, setiap kali bikin video selalu ada kucingku sini. Ada 2 ekor. Kalau sekarang 2 ekor bertemani. Oke, lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya uang yang 100. Jadi perwakilan sebagai anak kos, kita orang itu setiap kali dikirimkan uang jajan atau uang bulanan itu harus disimpan, harus ditabung. Misalnya kalian dikasih uang bulanan itu 500.000, 100.000 atau 50.000 harus disimpan untuk untuk kebutuhan yang mendesak sekali. Jadi begitu. Kalau misalnya uang tabungan kalian, uang bulanannya kalian 1 juta berapa? 200 atau 300.000 itu ditabung supaya kalian juga bisa hemat. Karena biasanya orang, saya ini belajar dari teman-temanku, orang itu bulanannya 1 juta begitu ya, pokoknya di atas 500 lah, tapi ternyata orang tidak bisa hemat, orang boros sekali, karena mereka kurang menyadari sehingga mereka jadi boros, suka jalan-jalan, menghabiskan uang. Mereka tidak berpikir bahwa uang yang setiap bulan dikirimkan ke mereka itu adalah hasil kerja keras dari orang tua mereka. Jadi begitu ya teman-teman, kita harus itu hemat. Kalau misalnya
uang jajan hanya 300.000, bisa kalian bisa tabung 20.000 kah, 50.000 setiap bulan. Jadi usahakan setiap bulan tuh harus ada uang yang kalian sisihkan. Oh iya guys, jadi saya tuh motivasiku untuk menabung itu juga sebenarnya supaya saya itu bisa mengelola keuangan dengan baik, begitu, supaya nanti ketika diberi uang hanya sedikit, saya bisa atur dengan sebaik mungkin. Karena memang sih, maksudnya sejak awal saya itu tidak pernah dikasih uang bulanan, kayak ini 500.000 untuk 30 hari, ini 500.000 untuk 1 bulan, tidak. Jadi saya itu misalnya setiap minggu itu 100.000 saja. Setiap minggu 100.000, berarti kalau 4 minggu 1 bulan berarti ada 400.000. Dan ketika saya tanya sama teman-temanku berapa uang tabungannya kalian, uang bulanan, dan bilang kayak 1.800.000. Saya kayak, oh my god, kenapa banyak sekali. Baru setiap kali baku badang saya itu selalu mengeluh uangnya habis. Mama habis di mana? Dan padahal sebenarnya saya ini orangnya suka makan juga, suka jajan, tapi saya tidak seboros itu. Maksudnya ya begitulah pokoknya. Jadi saya tuh belajar dari teman-temanku juga, kalau sebenarnya uang jajan yang kecil itu, uang yang jajan yang sedikit itu tidak membuat kita tuh merasa kesusahan, karena kita sudah pintar mengelola keuangan. Bagaimana kapan harus makan di luar, kapan harus makan di rumah, atau kapan harus jalan-jalan, begitu. Jadi bisa diatur. Jadi ya pokoknya kalau nanti kalian atau adik-adik yang mau jadi anak kos, kalian harus belajar manage keuangan, karena itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup anak kos. Karena kalau kalian boros, terus misalnya kalian uang bulanan dikasih 500.000, tapi ternyata baru 2 minggu pertama kalian sudah habiskan uangnya kalian. Jadi terus orang tua tidak berkirim sesuai dengan pokoknya orang tua itu berkirim nanti pas jadwal untuk dikirim uang itu, misalnya setiap awal bulan dikirim. Nanti kalian 2 minggu terakhir itu kalian akan kesusahan, karena kalian akan kelaparan dan lain sebagainya. Jadi harus kucing jangan ditarik, astaga. Jadi kalian harus memanage keuangan dengan baik. Oke, selanjutnya saya akan menyusun uang koin ini. Moskow jangan ganggu, astagfirullahalazim sayangku. Jangan dulu, astagfirullah. Boleh situ, sini saja. Tidak boleh mengganggu, Moskow. Pokoknya ini akan saya susun sampai selesai, baru dihitung keseluruhannya, oke? Nonton terus. Jadi guys, sebenarnya saya baru ingat juga tujuanku menabung itu juga supaya saya bisa keliling-keliling Jogja atau ke daerah pokoknya yang dekat-dekat dengan Jogja, karena di Jogja itu kan tempat wisatanya banyak sekali. Jadi saya pengen sekali untuk kunjungan ke sana, karena selama saya di Jogja itu ya maksudnya paling cuman tempat wisata yang bisa dijangkau saja. Jadi mauku itu yang lebih dari itu, yang misalnya biaya tiketnya itu 50.000 ke atas, itu yang mau saya datangi, saya kunjungi. Tapi ternyata karena COVID jadi ya belum sempat. Jadi saya cuma menabung saja dulu. Tapi ya karena ini sudah dibongkar, berarti saya harus menabung lagi. Tapi tidak masalah, karena saya masih kuliah online juga, jadi tidak terlalu terburu-buru untuk mengisi ulang tabunganku. Tapi kayaknya kalau untuk cadangan selanjutnya saya tahu mau dibikin video atau tidak lagi, karena saya tahu juga. Pokoknya nantilah dilihat, kalau memang masih mau dibikinkan video ya it's okay. Jadi sebenarnya tujuannya banyak sekali sebenarnya. Nanti kalau misalnya apa yang saya bilang ini kayak kurang nyambung atau soalnya jelas, minta maaf ya, karena saya masih fokus dengan uang, bingung juga nanti apa yang saya bilang. Jadi sebenarnya desakan dari ayah ibuku, adekku itu, karena adekku mau lanjut kuliah, terus ayah dan ibuku ini masih menyelesaikan pembangunan rumah. Jadi ya uang ini dialokasikan ke situ. Astaga, kucing, banyak sekali uang koin. Saya tahu ini berapa sudah nih. Tada! Akhirnya selesai disatukan. Jadi ini uang ini saya
hitung dulu, terus tinggal dikali-kali. Ini mungkin yang lebih cepatnya. Saya hitung dulu berapa jumlahnya, terus dikalikan dengan nominal uang ini. Oke, kita mulai dari uang 100.000. Oke, sudah saya tulis semuanya. Sekarang di total ya, tunggu ya, sabar. Saya akan mentotalnya terlebih dahulu. Oke, sudah saya hitung, tapi saya tahu ini betul atau tidak, nanti saya hitung ulang lagi. Uang yang 100 itu 22 lembar, berarti 22 kali 100 2.200.000. 60 kali 50.000, ini 60 lembar kali 50 berarti 3 juta. Terus yang 20.000 ini 33 lembar kali 20 berarti 660.000. Terus yang 10 ada 61 lembar berarti 610.000. 37 kali 5 lembar kali 5.000 berarti 185.000. Terus yang 2.000 ini ada 30 lembar berarti 20.000. Kalau yang uang koin yang 500 ada 100, yang warna putih 159.000 kali 500 berarti 79.500. Terus yang koin kuning ada 26 kali 500.000 berarti 13.000. Terus yang uang koin yang putih ini yang 1000-an ada 135.000. Pokoknya totalnya nanti di sini. Nanti saya tampilkan. Karena ini saya belum yakin totalnya berapa. Di sini tertulis yang saya dapat 6 juta lebih, tapi nantilah kalau di total ulang, total kembali. Nanti saya hitung ulang ini. Pokoknya pesan dari saya tetaplah terus menabung. Jadi menabung itu sangat penting karena itu akan sangat membantu kita di masa depan. Dan juga dengan menabung kita itu bisa menjadi pribadi yang hemat, yang tidak boros, yang bisa mengatur keuangan dengan baik, karena kita itu tahu apa yang sangat kita butuhkan atau yang hanya kita inginkan saja. Kalau misalnya kalian itu masih belum terbiasa menabung, cobalah untuk dibiasakan. Misalnya kalau mungkin 10.000 terlalu berat, 5.000 tiap hari atau 5.000 tiap minggu atau 5.000 tiap bulan. Yang penting kalian terus tetap untuk terus menabung. Dan kalau sudah menabung, jangan patah semangat, jangan bosan, dan jangan terburu-buru untuk membongkar tabungan, karena menabung itu butuh konsisten, butuh sabar, butuh komitmen. Karena menabung ini banyak sekali setannya, banyak sekali godaannya. Jadi menurutku yang bisa menabung itu hanya orang-orang yang hebat. Maksudnya bukan karena saya berpikir saya itu hebat, maksudnya hebat dalam mengelola keuangan, bisa menahan nafsu untuk tidak membongkar atau tidak mengganggu sekali kucing itu ya. Pokoknya begitu, suruh Pak bilang. Ya, terima kasih telah menonton sampai habis. Mungkin setelah kalian nonton video ini uangnya sudah digunakan. Jadi ya pokoknya saya sekarang ini buat tanggal berapa sekarang? 16 kayaknya. 16 Februari. Kalau misalnya saya upload setelah hari ini berarti uangnya sudah saya gunakan. Karena memang banyak sekali kebutuhan yang mendesak. Dan ya saya sudah mulai ikhlas untuk menggunakan uang ini untuk kebutuhan yang lain. Karena sebenarnya kan uang ini digunakan untuk liburan, tapi karena belum bisa liburan, ya sudah, pakailah untuk kebutuhan di rumah. Untuk kalian yang menonton, tetap semangat dan teruslah menabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan jadi banyak, ya kan? Hemat pangkal kaya. Jadi ya mungkin ini saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian bisa termotivasi untuk menabung. Semoga kalian bisa menjadi pribadi yang lebih hemat lagi. Untuk teman-teman yang masih boros, yang suka jalan-jalan, yang suka makan di luar, yang suka jajan sembarangan, maksudnya jajan yang tanpa mikir uang itu dikeluarkan dengan jumlah yang besar. Jadi kalian harus
menjadi lebih baik lagi. Oke, karena menabung itu susah, dan kalau kalian bisa menabung, kalian hebat, kalian terbaik. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung channel kami untuk menjadi channel besar dan menjadi channel terbaik, menjadi channel yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.